Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal. Al-halu. Hal. Apa itu hal? Hal adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebuah keadaan dari sahibul hal atau yang mempunyai keadaan tersebut. Jadi hal itu dijelaskan disebutkan untuk menjelaskan keadaan dari sahibul hal yang mempunyai keadaan. Karena setiap orang ketika dia itu mengerjakan sesuatu kan pasti ada keadaannya. Contoh, Zaid minum. Dalam keadaan apa Zaid minum itu? Dalam keadaan duduk. Nah, itu. Jadi apa itu hal disebutkan untuk menjelaskan keadaan tersebut. Nah, keadaan yang masih samar. Kalau kita cuma bilang Zaid makan atau akala zaitun, Zaid makan, itu kan masih belum belum tampak itu. Keadaan dia makannya bagaimana? Apakah berdiri, apakah duduk? Maka dengan menyebutkan hal ini untuk memperjelas keadaan Zaid tersebut ketika makan. Jadi akala zaitun jalisan. Akala makan zaitun jalisan dalam keadaan duduk. Atau contoh di sini ta'allama zaitun qa'iman. Zaid belajar. Dalam keadaan apa dia belajar? Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Jadi Zaid belajar dalam keadaan berdiri. Ta'allama zaitun qa'iman. Nah ini. Zaid belajar dalam keadaan berdiri. Hal. Dan hal ini tidak harus disebutkan. Maksudnya ya seandainya nggak disebutkan itu kalamnya itu sudah dapat difahami. Ta'allama zaitun, Zaid belajar. Nah, kita sebutkan dalam keadaan bagaimana dia belajar? Qa'iman. Ta'allama zaitun qa'iman. Zaid belajar dalam keadaan berdiri. Nah, gitu. Kalimat qa'iman, ya ini kedudukannya menjadi hal. Ini menjadi hal. Dan kalimat zaitun adalah sahibul hal. Nah, ini namanya hal. Ini sahibul hal. Yang mempunyai keadaan. Siapa yang berdiri? Yaitu Zaid. Nah, gitu. Jadi intinya hal itu keadaan lah, menjelaskan keadaan seseorang. Hal harus mengikuti sahibul hal dalam segi mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah dan jamak. Karena hal ini memang untuk menjelaskan sahibul hal yang memiliki keadaan, maka otomatis hal ini juga harus mengikuti sahibul hal. Dalam mudzakkar, kalau sahibul halnya yang mempunyai keadaan itu laki-laki, ya harus laki-laki. Contoh, dzaba Muhammadun ilal ma'hadi sa'idan. Dan dzahaba Muhammadun ilal ma'hadi sa'idan. Muhammad pergi ke pondok dalam keadaan bahagia. Sa'idan. Ini hal. Mana sahibul halnya Muhammad? Karena Muhammad mudzakkar, ya kita pakai hal yang mudzakkar, sa'idan. Seandainya nanti sahibul halnya muannas, ya tinggal dikasih tak marbutoh sebagai tanda muannas. Contoh, zahabat Fatimatu ilal ma'hadi sa'idatan. Fatimah pergi ke pondok dalam keadaan bahagia. Yang kedua, contoh dari muannas. Qamat Fatimatu dhahikatan. Qamat Fatimatu dhahikatan.
Fatimah berdiri dalam keadaan tertawa. Dia berdiri dalam keadaan tertawa. Dhahikatan dikasih tanda perempuan tak taknis. Kenapa? Karena sahibul halnya perempuan. Jadi karena sahibul halnya perempuan, ya maka halnya juga harus dikasih tanda perempuan. Kemudian dari sisi mufradnya, kalau sahibul halnya satu, maka halnya juga harus satu. Sebagaimana atau seperti contoh di atas. Muhammad satu, maka Sa'idan juga satu. Fatimah satu, maka dhahikatan juga bentuknya satu. Yang keempat, tasniyah. Kalau sahibul halnya itu dua orang, maka nanti halnya juga harus bentuknya dua. Contoh, dhahaba at-talibani nasyitaini. Dhahaba at-talibani nasyitaini. Nah, ini. Talibani ini adalah sahibul hal. Dhahaba pergi, at-talibani dua santri itu. Dua santri itu berangkat atau pergi. Nasyitaini dalam keadaan giat. Nasyitain. Nah, nasyitaini. Kan isim tasniyah itu kan tanda nasabnya dengan ya. Kalau yang ini isim tasniyah rofa karena dia jadi fa'il. Nah, fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan alif. Kenapa? Karena isim tasniyah. Nasyitaini ya, karena sahibul halnya dua, maka halnya juga harus bentuk dua, harus bentuk isim tasniyah juga. Nah, isim tasniyah dalam keadaan nasab itu adalah dengan ya tandanya. Jadi ngomongnya nasyitaini. Dhahabat talibani nasyitaini. Jadi kalau sahibul halnya dua, maka harus bentuknya dua pula. Kemudian jamak juga seperti itu. Nah, kalau sahibul halnya jamak ya nanti dibentuk jamak. Contoh, raqadatul labu jalisina. Raqada at-tullabu jalisina. Murid-murid atau santri-santri laki-laki itu tidur. Jalisinya dalam keadaan duduk. Jadi para santri itu tidur dalam keadaan duduk. At-tullab ini jamak taksir. Karena mufradnya tolibun. Tasniyahnya tolibani, jamaknya tullabun. Jadi raqada at-tullabu bentuk jamak, karena sahibulnya bentuk jamak, maka halnya juga harus bentuk jamak. Jalisina. Nah, jamak mudzakkar salim, di jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tanda nasabnya dengan ya. Jadi jalisina, raqadat tullabu jalisina. Nah, gitu. Begitu juga kalau muannas, contohnya raqadat talibatu jalisatin. Raqadat talibatu. Nah, contohnya ini kalau sahibul halnya santri perempuan, talibat. Jamak muannas salim, at-talibatu, raqadat talibatu jalisatin. Nah, ini juga di jamak muannas salim. Jalisatin. Yang muannas salim itu tandanya belakangnya itu ada alif dan tak besar. Alif dan tak besar itu tanda dari jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim itu tanda nasabnya dengan kasroh. Jalisatin. Nah, gitu. Raqadat talibatu. Ini jamak muannas salim, fa'il hukumnya rofa, rofanya dengan domah karena jamak muannas salim. Jalisatin ini hal itu tadi kan hukumnya nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa? Karena dia berupa jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim itu nasabnya dengan kasroh. Raqadat talibatu jalisatin. Jadi hal itu harus mengikuti sahibul hal dalam sisi mudzakkar, muannas, kemudian mufrad satu atau dua, isim tasniyahnya,
begitu juga bentuk jamaknya. Kalau sahibul halnya itu jamak, maka halnya juga harus berbentuk jamak. Nah, itu. Dan hal itu kebanyakan ya terbuat dari apa itu isim fa'il ya, isim fa'il, isim maf'ul. Nanti banyak seperti itu. Contoh lain lah. Contoh, roja'a Zaidun minal madrasati mubakiron. Nah ini mubakiron ini hal. Roja'a pulang Zaidun Zaid minal madrasati dari sekolah mubakiron. Nah, awal waktu, dalam keadaan awal waktu. Nah, pakai mubakiron. Kenapa? Apa itu? Mudzakkar, karena sahibul halnya mudzakkar, Zaid. Kalau seandainya sahibul halnya itu muannas, contoh roja'a diganti menjadi roja'at masalan. Roja'at Fatimatu. Nah, karena Fatimatu itu perempuan, maka di sini halnya juga harus perempuan. Mubakirotan. Nah, gitu. Ini yang harus diperhatikan. Mubakirotan, awal waktu. Atau kebalikannya dari mubakirah itu mutaakhirah. Mutaakhirah itu terlambat. Mutaakhiratan. Fatimah pulang dari sekolah mutaakhiratan, terlambat. Begitu nanti kalau sahibul halnya itu dua, ya tinggal mubakiraini, mubakirina lah, seperti itu. Kalau menyesuaikan dari sahibul hal, intinya hal itu harus mengikuti sahibul hal dari segi mudzakkar, muannas, kemudian tasniyah, mufrad, tasniyah, dan jamak. Kemudian syarat-syarat hal harus nakiro. Jadi hal itu harus nakiro. Tidak boleh pakai alif lam lah intinya. Gak boleh kita mengatakan al mubakkirota, gak boleh. Harus mubakkirotan. Ad-dhahikata, gak boleh. Harus dhahikatan. Intinya harus nakiro, umum, atau tidak beralif lam. Yang kedua, syarat hal juga harus mustaq. Seperti isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il. Memang kebanyakan hal dari isim fa'il ya. Ini semua kan isim fa'il, mubakkiran, mutaakhiran, dhahikan, dhahikatan, ini semua isim fa'il. Jalisin, jalisina, ini juga isim fa'il. Ya, banyak dari isim fa'il. Kalau isim maf'ul jarang ya, karena kita sendiri dalam menyebutkan keadaan seseorang itu kan paling banyak ya bentuknya itu kan isim fa'il. Contoh, Zaid tidur dalam keadaan duduk, yaitu rogoda zaidun jalisan. Kemudian apalagi Zaid minum dalam keadaan duduk, ya tinggal syariba zaidun jalisan. Nah, gitu. Atau Zaid pulang dalam keadaan sedih. Sedih itu hazinan. Jadi roja'a zaidun hazinan. Zaid pulang dalam keadaan sedih, hazin. Hazinan, sedih. Ya nanti kalau perempuan hazinatan dan seterusnya. Nah, kemudian syarat hal nomor 3 setelah sempurnanya jumlah. Jadi hal itu diletakkan setelah sempurna jumlah. Ada fi'il fa'il atau jatuh setelah mubtada khobar. Nah, itu. Ya banyak seperti ini susunannya. Setelah fi'il fa'il, dhahaba Muhammad, ini fa'il, ini fi'il, ini fa'il kan gitu. Jadi sa'idan baru seperti itu. Jadi nggak boleh sa'idannya ini diletakkan di sebelum sempurna jumlah. Harus jatuh setelah sempurnanya jumlah, adanya fi'il fa'il atau mubtada khobar. Kemudian nomor 4, sahibul hal. Sahibul hal atau yang mempunyai keadaan itu harus ma'rifah.
Ma'rifahnya itu bisa berupa nama Fatimah. Nah, itu. Nah, kan ma'rifah itu kan ada berupa dhamir, ada berupa alam, ada isyarah, kemudian ada isim mausul, ada yang beralif lam, kan gitu. Nah, itu sahibul halnya harus salah satu dari itu. Ini alam, nama, bisa. Ini nama juga. Nah, ini nama. Nah, ini at-thaliban ini sahibul hal. Ma'rifah dengan apa? Beralif lam. Nah, itu. Alif lam ini. Jadi seandainya nggak ada alif lamnya nggak boleh. Jadi apa? Jadi sahibul hal nggak boleh. Ya salah. Seandainya saya mengatakan zahaba thalibani nasyitaini. Nasyitaini jadi hal padahal sahibul halnya nakirah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Walaupun nanti ada beberapa keadaan yang sahibul halnya itu nakirah tapi kalimatun nakirah tapi bisa jadi sahibul hal. Nah, itu. Ada beberapa keadaan seperti itu. Nah, tapi secara umum kalau seperti ini susunannya tidak boleh sahibul hal itu nakirah. Nah, sahibul hal itu harus ma'rifah. Nah, ma'rifahnya bisa dengan nama atau alif lam atau yang lainnya, yang ma'rifah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu syarat hal.